Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kita kembali lagi di Kejurnas Inkai di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Hari ini pertandingan makin seru. Ini tadi sudah ada babak final dan melanjutkan yang Komite Junior Putra. Dan seperti biasa, para ketua Pemprov atau manajer yang kita undang di sini untuk kita wawancarai dalam rangka Kejurnas Inkai ini. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada Sempeheldi selaku manajer tim Inkai Provinsi Sumatera Utara. Mungkin nanti sebentar bisa membicarakan mengenai kesiapan Kejurnas. Sempeheldi silakan bicara mengenai kesiapan Kejurnas Inkai Sumatera Utara. Salam olahraga. Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Pada hari ini, terima kasih pada pembicara. Saya dari Manajer Sumatera Utara memberikan uraian persiapan dari Inkai Sumatera Utara. Kita persiapan dari Inkai Sumatera Utara sebelum PON 21 di Sumatera Utara. Tim Inkai Sumatera Utara telah mempersiapkan tim lapis kedua untuk mempersiapkan tim Inkai untuk Kejurnas tahun 2024. Karena kita ketahui bersama tim klasifikasi pertama adalah yang ikut PON 21 Sumut Aceh. Jadi yang ikut di sini adalah kita tidak mengikuti yang senior. Jadi ini persiapan kita adalah untuk persiapan atlet-atlet kita untuk menuju PON 28 NTB dan NTT. Jadi dari sekarang kita persiapan itu rutin. Jadi kita latihan semuanya. Kita memang tidak banyak membawa atlet. Kira 15 atlet itu rata-rata dari kadet sampai junior. Itu aja. Saya rasa itu aja persiapannya. Terima kasih. Jadi tim Kejurnas Inkai Sumatera Utara ini hanya mulai dari kadet junior yang dikirim. Terus seniornya nggak ada. Karena ini adalah mempersiapkan bibit-bibit untuk PON 2028. Ya, kita persiapan itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga ini melalui seleksi, pemusatan latihan atau bagaimana berangkat ke sini? Terima kasih. Memang kita bawa tim ini melalui seleksi. Sebelumnya kita telah memanggil seluruh potensi atlet kita yang ada di Sumatera Utara, baik dari cabang-cabang. Itu ada kira-kira 43 atlet. Dari 43 atlet itu kita seleksi. Kemarin itu kita dari pemula juga kita panggil, dari para pemula sampai kadet sampai junior maupun under 21 kita telah panggil. Tapi setelah melalui tahap latihan, kita mula-mula latihan 3 kali seminggu sampai latihan itu hampir 1 minggu sampai 5 kali. Jadi terpilihlah 15 atlet itu yang untuk mengikuti Kejurnas Inkai tahun 2024 ini. Terima kasih, itu aja. Jadi timnya yang 15 orang ini itu dari tim kabupaten kota yang sudah seleksi yang disaring sehingga mendapatkan 15 orang. Nah, terus sebelum ke sini mereka latihannya dipusatkan di Medan, kota Medan. Mereka TC-nya TC terpusat, nginep atau pulang balik? Ya, terima kasih. Kita pusatkan di TC kita ada di TC Inkai di Jalan HM Joni. Memang kita tidak pusatkan, tidak kita nginepkan, tapi kita latihan di tiap hari mereka balik. Seperti dan jauh Langkat, Binjai dan Belawan. Itu memang tidak gitu jauh dari Medan. Itu oke. Saya rasa itu. Baik, bagaimana sih pola pembinaan Provinsi Sumatera Utara ini khususnya di Inkai sehingga bisa mendapatkan atlet-atlet terbaik di Sumatera Utara? Ya, terima kasih. Sebelumnya kita kan, apalagi sekarang kita kepengurusan kan baru. Kepengurusan baru dari 24 sampai ke 28. Sini kita tekankan untuk kepala bidang organisasi untuk turun ke daerah-daerah untuk membina terutama organisasi maupun atlet-atlet. Jadi kita pengembangan dari segi kualitas maupun kuantitas. Jadi kita akan turun ke daerah-daerah untuk mencari atlet itu. Itu aja. Iya. Baik, karena kita ketahui Sumatera Utara ini kan budaya atlet nasional, baik itu
Inkai khususnya yang ada di Forky juga selalu menyumbangkan medali, di PON juga kemarin ada. Oleh karena itu Sumatera ini adalah barometernya Inkai di Indonesia. Nah, bagaimana target atlet yang dikirim 15 orang ke sini? Selaku manajer sampai Hendy mungkin bisa membicarakan targetnya. Ya, memang kita sebagai seorang atlet kita harus optimis ya. Walaupun kita lihat paling tidak kita mempertahankan seperti tahun 2022 kejurnas ALT Cup yang keempat. Itu tahun 2022 paling tidak 3 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Ya. Dan BOB ada 1. Ya, paling tidak itu kita mempertahankan itu target. Tapi kalau lihat di lapangan, tapi kita berharap dengan atlet-atlet muda itu bisa mempertahankan itu. Hanya itu aja saya rasa. Os. Ya, ya. Baik, itu tadi disampaikan targetnya, mudah-mudahan targetnya bisa tercapai. Ya. Dan ini kan sudah hari kedua. Bagaimana hari kedua ini? Apakah tim Sumatera Utara sudah dapat medali? Ketepatan tim Sumatera Utara kemarin baru menurunkan 1 atlet kata. Meskipun kata kemarin belum berhasil. Ya. Dan itu juga kita tahap belajar lah untuk kata. Sekarang kita bilang kata memang Sumatera Utara banyak tertinggal. Ya. Tapi kita tidak luput untuk tetap mengirim supaya sebagai pembelajaran sebagai atlet kita. Ya. Jadi mulai hari inilah mulai main ini kita ada main kadet Junior, ya. 63. Ya mudah-mudahan ini atlet baru tapi punya potensi yang cukup baik. Kita harapkan ini bisa dapat medali emas. Saya rasa itu aja. Baik, Sembeldis tadi udah mengatakan bahwa ini baru ada atlet yang turun karena cuma 15 orang ya. Os. Jadi kita berharap mudah-mudahan Sumatera Utara hari ini bisa mempersiapkan yang terbaik. Nah, terkait ini kan kita ada kerjasama MOU sama JTK. Nah, oleh karena hari di Kejurnas kemarin ini pertama kali kita ada menggunakan Ipon Sobu. Kembali kepada rohnya Inkai dulu yang kita pakai 21 Ipon 2 Sari. Nah, bagaimana menurut SMPLD selaku manajer Kejurnas Inkai ini? Karena ini kelak ke depan kita harus sosialisasikan ke provinsi, khususnya di Sumatera Utara. Karena kan perlu kesiapan untuk sosialisasi atlet sehingga atlet ini sudah menguasai nanti soal sistem Ponsobo. Karena 2026 pengurus pusat Inkai Indonesia ditunjuk oleh JTK untuk menjadi host tahun 2026. Oleh karena itu kita perlu kesiapan. Nah, mungkin bisa disampaikan juga dengan ayat JTK kita harus Sumatera Utara khususnya juga terus mempersiapkan. Terima kasih. Saya rasa apa yang sudah disampaikan tadi itu rohnya tadi JTK itu baik sekali ya. Jadi itu ibaratnya back to basic dari Inkai. Jadi Sumatera Utara nanti akan mempersiapkan setelah pulang dari Kejurnas ini kita akan mensosialisasikan hal tersebut. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan melakukan kejuaraan antar ranting. Jadi kesempatan mungkin di situ kita akan uji coba Ipon Sobo ini karena mungkin generasi belakangan ini itu tidak mengenali Ipon Sobo itu. Ya. Mungkin dengan adanya Kejurnas ini, sepulang kita dari sini kita akan sosialisasikan itu. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik dan atlet-atlet dapat merespon dengan baik. Ya, itu aja. Itulah karena kita ini kan perlu linear ke bawah. Program pengurus pusat Inkai dan disupport oleh Dewan Guru. Program JTK ini bisa berjalan juga di daerah. Nah, terakhir, Bung Selly, mungkin diberi kesempatan mengajak karateka seluruh provinsi dan khususnya di Sumatera Utara, bagaimana mari kita membesarkan Inkai, memberikan edukasi Inkai ke depan supaya Inkai makin besar, makin mendunia, seantero dunia. Oleh karena itu mungkin dari manajer untuk menyampaikan, mengajak seluruh karateka Indonesia untuk bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan untuk besaran ini. Terima kasih. Saya rasa itu cukup baik sekali ya. Yang pertama prestasi kalau mendunia, paling tidak kita harus punya integritas dulu. Integritas. Kalau tidak kita punya integritas tidak ada gunanya. Jadi saya rasa seluruh pemprov, seluruh atletnya paling tidak mempunyai integritas. Integritas itu sudah keseluruhan. Otomatis nanti akan meningkatkan prestasi atlet itu sendiri. Jadi akan seluruhnya akan meningkat itu. Jadi saya minta juga kepada pemprov di seluruh Indonesia khususnya dapat mendukung program dari PP Inkai agar
terlaksana, terutama dengan program terbarunya itu yang ikut di Pongsobu. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Ya, baik MPLD selaku manajer Provinsi Sumatera Utara, kita berharap program Inkai JTK ini bisa berjalan dengan baik semua dan mengajak juga seluruh warga Inkai untuk selalu menjaga sesuai dengan moto Inkai, integritas, tangguh, rendah hati, dan berprestasi. Itu yang kita harap. Demikian dari Ciracas, Gor, Jakarta Timur, Kejurnas Inkai, saya ucapkan banyak terima kasih MPLD atas kedatangannya di podcast Inkai ini. Mudah-mudahan Inkai Sumatera Utara jaya selalu. Amin, amin. Demikian, wabillahi hidayah wa bil afid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inkai Jaya, prestasi dunia. Inkai Jaya, Prestasi dunia. Salam karate. Os.